Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas satu tema yang mana kenapa sih kok harus jadi teroris gitu. Kenapa kok harus meneror orang untuk mau masuk ke surga. Kenapa nggak melakukan hal kebaikan gitu. Kan banyak sekali ya ajaran yang mengatakan bahwa masuk surga itu ya kok buat baik lah. Kalau kau masuk neraka ya kau buat jahat. Tapi ini kok ada satu aliran yang mana mengajarkan jika engkau membunuh orang, jika engkau membunuh dirimu, maka kamu bisa masuk surga. Dan ini adalah sebuah kesia-siaan guys. Beberapa hari yang lalu terjadi teror di beberapa tempat. Yang pertama, teror tersebut terjadi di Makassar guys, di mana ada pasangan suami istri, ini yang laki-laki dan ini yang perempuan. Mereka melakukan bom bunuh diri. Tujuannya adalah menyerang gereja katedral yang ada di Makassar. Sepulang mereka ibadah, mereka akan datang untuk mengebom orang-orang sana ya, untuk mencelakai mereka begitu. Dengan harapan apa? Dengan harapan mereka bisa masuk surga. Dan akhirnya meledak sebelum masuk ke gereja itu karena dihadang oleh seseorang, dan keduanya mati, bahkan dagingnya berkeping-keping hancur begitu. Dan tidak lama kemudian ada seorang wanita, dia pergi ke markas besar polisi untuk mau membunuh orang di sana. Kalau teman-teman lihat di sini dia membawa pistol, di sini membawa catatan atau pesan yang disampaikan kepada orang yang mungkin pada waktu itu akan menemuinya. Di mana perempuan ini masih 25 tahun dan juga pada akhirnya dia terpapar terorisme dan dia mencoba untuk mencelakai orang. Jujur ketika saya melihat ini saya sangat-sangat sedih teman-teman. Kenapa sedih ya? Jujur aja, kenapa sih kok masih muda, masih umur 20-an, kok harus mati mengenaskan dengan cara yang seperti itu? Berusaha mencelakai orang, dirinya sendiri yang mati. Saya hanya berpikir, bukankah perempuan ini masih bisa bekerja, masih bisa juga bertemu pria untuk menikah, membangun keluarga yang baik, mungkin berprestasi begitu, berjualan, jualannya laris, uangnya bisa dipakai untuk anak-anak. Tapi ini karena mengikuti ajaran yang keliru, pada akhirnya dia harus mati sia-sia. Jujur saya sangat sedih sekali. Masih ada yang lebih indah dari itu yang bisa dia buat. Saya nggak tahu teman-teman bagaimana pandangan dari teman-teman. Mungkin teman-teman semuanya menghakimi dia, wah orang ini jahat, orang ini A, B, C. Benar dia jahat. Tapi di sisi lain hati nurani saya nggak bisa. Karena saya sedih seandainya dia menemukan jalan yang benar, seandainya dia mempelajari sesuatu yang benar, saya rasa hidupnya tidak akan seperti itu. Saya ingat ada seseorang dalam Alkitab yang mana dia juga seorang teroris. Namanya adalah Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Perhatikan, di sini terjadi penganiayaan, bahkan ada satu orang yang percaya Yesus dibunuh oleh teroris. Siapa terorisnya? Ya Paulus dan kawan-kawannya. Dia karena memiliki ideologi yang tinggi tentang agamanya, agama Yahudinya, pada akhirnya dia rela untuk membunuh orang-orang yang tidak seagama dengan dia, yang tidak seiman dengan dia. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 2, orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Di sini bagaimana Stefanus mati yang sebelumnya dibunuh oleh Paulus dan kawan-kawan kemudian dikuburkan. Ayat 3, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Dari sini kita sudah tahu jelas bagaimana tindakan bengis dari Paulus ini karena ideologinya. Dia menjadi seorang teroris, dia menjadi seorang pembunuh karena memiliki pemikiran yang sempit, karena pikirnya dengan membela agamanya, agama Yahudi yang dia bela pada waktu itu, dia membunuh orang lain dengan cara yang seperti itu, bengis, brutal. Dia menganggap bahwa itulah yang benar
dan kemudian dia pasti akan masuk surga dengan tindakannya itu. Dalam Kisah Rasul 9 ayat 1, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar. Dari ayat ini sudah jelas bahwa dia mengancam, bahkan membunuh murid-murid Tuhan. Mengancam adalah satu tindakan yang dilakukan teroris untuk membuat orang takut dan kemudian meninggalkan imannya atau ideologinya, kemudian mengikut orang yang mengancamnya. Dan ini juga yang terjadi saat ini. Mereka berusaha mendirikan negara ini menjadi negara satu agama saja, agama mereka. Dan kemudian dia menebarkan kebencian, ancaman ke gereja, ke polisi, sehingga polisi dan gereja pun takut untuk menghadapi teroris ini. Tapi teman-teman tahu nggak apa yang terjadi dengan teroris dalam Alkitab, yaitu Paulus ini? Pada akhirnya dia bertobat ketika dia menemukan jalan kebenaran. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 4-5, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata padanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Di sini Yesus menemui sendiri Paulus. Supaya apa? Paulus itu yang sebelumnya teroris diubah dan kemudian Paulus ini bertobat. Dia tidak lagi menjadi teroris, dia tidak lagi menjadi seorang yang jahat, tetapi justru Paulus ini ketika bertobat hidupnya berguna dibandingkan ketika dia menjadi seorang teroris. Kisah Rasul 9 ayat 17-18, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi," perhatikan, "dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Di sini Paulus bertobat. Dia menemui jalan yang benar yang sebelumnya ketika dia buta, ditemui Yesus dan dia pada akhirnya buta karena hukuman itu. Dan akhirnya dia bertobat. Karena memang Tuhan Yesus merencanakan hal ini. Dari seorang teroris pada akhirnya dia menjadi seorang pelayan Tuhan yang berbuat baik lebih dari sebelumnya. Filipi 3:7-9, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus." Kata rugi di sini bagaimana kehidupannya sebagai seorang teroris ternyata merupakan kerugian bagi Paulus ini. Paulus tidak lagi menyakiti orang, tidak membunuh orang lagi, karena itu tindakan yang merugikan orang lain dan merugikan dirinya sendiri. Itu adalah tindakan konyol yang dia lakukan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Menganggapnya sampah. Paulus menganggap hal itu semuanya sampah karena tindakan itu memang sampah. Tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Tindakan konyol yang dilakukan dengan menyakiti orang lain untuk mendapatkan surga. Tetapi di sini Paulus mendapatkan yang lebih dari itu. Tidak perlu menyakiti orang lain, tidak perlu menyakiti diri sendiri untuk mendapatkan rewards, untuk mendapatkan keagungan di surga kelak. Filipi 3:7-9, "Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerah berdasarkan kepercayaan." Dari sini kita tahu bahwa Paulus pada akhirnya bertobat dan hidupnya dipakai untuk melayani Tuhan, memberitakan kasih, memberitakan kebenaran, keselamatan dalam Kristus, yang mana tidak perlu menyakiti orang lain, tidak perlu menyakiti diri sendiri, tetapi cukup percaya kepada Tuhan yang telah mati, bangkit untuk menebus segala dosa kita. Teman-teman, kita renungkanlah, apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan hidup kita? Kalau tujuan hidup kita hanya untuk menyakiti orang lain dan menakut-nakuti orang lain, berarti tujuan kita sudah salah. Karena apa? Karena Tuhan membuat manusia untuk hidup dalam sebuah kedamaian. Mari kita ciptakan kedamaian di Indonesia ini, kedamaian di daerah sekitar kita. Mari kita menemui jalan kebenaran dalam Yesus Kristus yang memberi keselamatan pada kita, yang mana Dia penuh kasih, mengasihi kita.
Kita tidak perlu menjalani satu kekerasan tertentu, tapi mari kita menjalankan kasih di dalam Yesus. Karena Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu, Dia menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita, maka kita juga harus melayani Dia dengan penuh kasih. Kita mari berdoa untuk Indonesia ini. Mari kita berdoa untuk orang-orang yang sudah terpapar terorisme, supaya semuanya bertobat, supaya mengerti kebenaran, tidak tersesat dan tidak mencelakai hidupnya. Masih banyak yang harus dilakukan. Bahkan kalau kita tahu nasi pecel masih enak, nasi goreng masih enak, soto masih enak, sisa hidup kita yang ada ini, mari kita lakukan suatu kebaikan yang berdampak bagi banyak orang, ketimbang untuk merusak tatanan hidup ini. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.